Wattaqullah fi kulli umurikum, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah dalam semua persoalan kalian. Berhati-hati, jangan sampai menyelisihi Allah, jangan sampai menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kata para ulama mengisyaratkan bahwa sumber utama bagi seorang muslim di dalam kehidupannya dalam memutuskan sesuatu, pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bima tahkum?" Wahai Mu'adz, bagaimana kamu memutuskan satu perkara? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Qala bi kitabillahi ta'ala." Saya akan memutuskan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Qala fa in lam tajid. Rasulullah kembali bertanya, kalau kamu tidak menemukan apa yang ingin kamu putuskan itu di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah, Mu'adz bin Jabal kembali menjawab, qala bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak temukan di dalam Al-Quran, maka saya akan memutuskan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid. Kalau kamu tidak juga mendapatkan di dalam Al-Quran, tidak kamu dapatkan di dalam sunnah Rasulullah, kamu juga tidak mendapatkan, maka kata Mu'adz, ajtahidu ra'yi, saya akan bersungguh-sungguh untuk memikirkan sesuai dengan kemampuan akal saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tabdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat bisa melangkahkan kaki menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita kaji pada hari ini tentang surah Al-Hujurat. Setelah membahas surah Qaf, maka kita akan membahas surat sebelumnya, yaitu surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat dari namanya itu adalah kamar-kamar, karena ayat ini, di dalam surah ini ada ayat yang membahas tentang perilaku dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala adab
yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar dengan suara yang keras, min wara'il hujurat. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan petunjuk bagaimana seharusnya mereka itu bersikap sopan, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini juga disebut dengan suratul akhlak wal adab. Surat yang menggambarkan tentang akhlak dan adab. Karena memang di dalam surat ini kita akan mendapatkan tentang bagaimana adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini dikatakan turun berkaitan dengan apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat kata Al-Hasan Al-Basri bahwa anna unasan, ada sekelompok orang dabahu qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, yang menyembelih hewan kurban sebelum mereka itu mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarakum ayyu'idu dhabhan, menyuruh mereka untuk mengulangi penyembelihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dzabaha rajulun qabla sholati, bahwa seorang itu menyembelih dalam hal ini hewan kurban qabla sholati, sebelum sholat Idul Adha, sehingga kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengulanginya. Ada juga riwayat yang lain bahwasanya unasan kanu yataqaddamun asy-syahra, sekelompok orang itu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa sebelum ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasumuna qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa sebelum adanya penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini supaya mereka itu jangan mendahului ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya semuanya itu mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, imanan sahihan, dengan keimanan yang benar. La tataqaddamu wa la tata'ajjalu, hendaklah kalian itu jangan mendahului, jangan terburu-buru, biqaulin, untuk menyatakan sesuatu, au hukmin au qada'in,
memutuskan, menentukan sesuatu fi amrin, dalam satu persoalan, au fi'lin, atau satu perbuatan, qabla qada'illahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lakum fi, sebelum ada ketentuan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian di dalamnya. Sehingga dalam hal ini mereka harusnya mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubbama taqtaduna warubbama taqduna bi ghairi haqqin, sehingga mungkin saja kalian itu melaksanakannya tidak benar sesuai dengan apa yang seharusnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terburu-buru tadi, terburu-buru melakukan sesuatu sebelum adanya petunjuk yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sholat Id itu sudah menyembelih hewan kurbannya, padahal sesungguhnya yang disyaratkan itu adalah nanti sesudah sholat Idul Adha baru kita mengerjakan penyembelihan hewan kurban, ataupun ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan sabab turunnya ayat, persoalan yang lainnya. Ada dalam riwayat yang lain menyatakan sahabat itu menentukan ini yang jadi pemimpinnya, ini yang jadi pemimpinnya, padahal Rasulullah SAW belum memutuskan tentang hal tersebut. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullah, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya wattaqullah fi kulli umurikum, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah dalam semua persoalan kalian, berhati-hati jangan sampai menyelisihi Allah, jangan sampai menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kata para ulama mengisyaratkan bahwa sumber utama bagi seorang muslim di dalam kehidupannya dalam memutuskan sesuatu, pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bima tahkum?" Wahai Mu'adz, bagaimana kamu memutuskan satu perkara? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Qala bi kitabillahi ta'ala," saya akan memutuskan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, maka dengan itu saya akan memutuskan. Qala fa in lam tajid, Rasulullah kembali bertanya, kalau kamu tidak menemukan apa yang ingin kamu putuskan itu di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah, Mu'adz bin Jabal kembali menjawab, qala bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak temukan di dalam Al-Quran, maka saya akan memutuskan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dicontohkan, ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid, kalau kamu tidak juga mendapatkan di dalam Al-Quran, tidak kamu dapatkan di dalam sunnah Rasulullah, kamu juga tidak mendapatkan, maka kata Mu'adz, ajtahidu bi ra'yi au ajtahidu ra'yi, saya akan bersungguh-sungguh untuk memikirkan sesuai dengan kemampuan akal saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba fi sadrihi, Rasulullah menepuk dada dari Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Allah, utusan Rasulullah SAW dalam hal yang bisa membuat Rasulullah itu ridha. Sehingga artinya dari apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal dari riwayat itu, maka memang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, ketentuan utama itu adalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarati min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya itu sudah menentukan satu ketentuan, mereka itu punya ketentuan yang lain, punya pilihan yang lain. Tidak ada. Ketika Allah sudah memberikan ketentuan, Rasulullah SAW juga sudah memberikan ketentuan, maka seorang yang beriman itu hendaknya mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah SAW, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Muhammad Zuhaili, wa hadza nahyun wadih an mukhalafati kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini jelas di situ ada larangan. Jadi ada larangan yang jelas supaya seseorang itu tidak menyelisihi apa yang ada di dalam kitab Allah dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang mukmin di sini, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itu ketentuan yang harus dia ambil adalah sesuai dengan apa yang memang ditentukan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyelisihi apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masa Rasulullah jangan terburu-buru terlebih dahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan. Jangan memutuskan terlebih dahulu. Semua dikonsultasikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuqaddimu, jangan mendahului. Dan di sini kemudian dikatakan wa dzikru rasul li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, syariat, agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, makna dari ayat ini la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kamu itu berkata apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dhahak, la taqdu amran dunallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min syara'i dinikum. Jangan kamu memutuskan satu persoalan selain dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam persoalan syariat agama kamu. Jadi semua adalah sesuai dengan ketentuan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang salah satu kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadah haramun illa ma dallal dalil ala khilafi. Kalau persoalan ibadah itu asalnya ya haram kecuali apa yang sudah ditentukan oleh kitab
ma dalla illa ma dalla dalil, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Salat misalnya, ya tidak usah bikin salat sendiri. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan kemudian karena terlalu rajin 5 kali sehari masih kurang saya ya. Mau bikin 10 kali. Sudahlah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fil ibadah haramun. Jadi asal dalam ibadah itu haram illa ma dallad dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Jadi kalau persoalan ibadah ubudiyah ya, ibadah mahdhah, maka mengikuti ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah ibadah mahdhah yang itu ada ketentuan khusus, maka jangan bikin-bikin sendiri. Salat ya jangan bikin-bikin sendiri. Puasa jangan bikin-bikin sendiri. Ketentuannya sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa wajib, ini puasa sunnah, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin puasa wajib sendiri, jangan bikin ibadah puasa sunnah sendiri. Ibadah haji misalnya, sudah ada ketentuannya. Ada bulan tertentu, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ada bulan-bulan haji. Mulai dari Dzulqa'dah sampai Muharram itu kan merupakan bagian dari bulan-bulan haji. Jangan kemudian ya, kan ada usulan ini kalau bulan haji saja yang dipakai untuk ibadah haji, sesak itu. Ya, kalau bisa sepanjang tahun itu. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, sehingga tidak berdesak-desakan. Kalau sekarang kalau berdesak-desakan itu terbatas itu. Kalau sepanjang tahun kan enak itu. Ada yang ibadah hajinya bulan Muharram, ada yang ibadah hajinya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada yang mengusulkan seperti itu, tapi kemudian ditolak oleh para ulama. Kenapa? Tidak ada ketentuan yang diberikan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu ada bulan-bulan tertentunya. Dianu lagi itu. Kalau begitu ada yang bulan Dzulqa'dah saja 3 bulan itu. Kan ashhurun ma'lumat. Ya ada yang bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, ada yang bulan Muharram. Jadi enak itu, bisa 3 shift itu. Persoalannya nanti sholat Idul Adha-nya nanti tanggal berapa? Jadi al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah ya haram kecuali ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf misalnya. Ya tawaf di Ka'bah itu 7 kali memutar. Tidak usah kemudian ditambah-tambah karena kurang 14 saja. Atau kemudian ada yang bilang tawaf kan ada aliran baru, tawafnya di Jember, bikin Ka'bah baru. Al-aslu fil ibadah haramun. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan menyelisihi, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, ingatkan wattaqullah. Berhati-hatilah kalian, takutlah kepada Allah. Berhati-hati jangan menyelisihi ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran adab
kepada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kajahri ba'dikum li ba'd wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, kembali lagi di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi seperti halnya yang dikatakan tadi, surah ini memang dikatakan juga sebagai suratul akhlak wal adab, akhlak dan adab. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada para sahabat bagaimana beradab, terutama adalah beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, idza takallamtum ma'ar rasul fala tarfa'u aswatakum, kalau kalian itu berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan tinggikan suara kamu. Fauqa sauti, di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna raf'as shaut yadullu ala qillatil ihtisham wa tarkil ihtiram. Karena meninggikan suara itu menunjukkan tidak adanya penghormatan. Di dalam riwayat sebab nuzul itu dikatakan bahwasanya ada sekelompok sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari wa Tirmidzi wa ghairihima dari Ibnu Zubair, akhbarahu annahu qadima rakbun min Bani Tamim, ada sekelompok orang dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Abu Bakar berkata, Umirul Qaqqa Ibnu Ma'bad, nanti pemimpinnya itu yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qaqqa Ibnu Ma'bad. Tapi kata Umar, bal umirul Aqra, dan pemimpinnya nanti itu adalah Aqra. Sehingga terjadi perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab. Ma ratta ila khilaf, kamu kok berselisih dengan saya? Sampai suaranya keras, padahal mereka itu ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi jangan kalian itu meninggikan suara di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu kalau berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berbicara dengan suara yang sangat rendah karena mereka khawatir nanti akan dapat teguran lagi dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan, meninggikan suara. Jadi itu bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah berbicara dengan suara yang pelan, jangan dengan suara yang tinggi. Karena itu menunjukkan adanya kekurangan sopanan, kurangnya penghormatan. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Demikian juga kerasnya itu jangan seperti halnya antara kamu dengan yang lainnya. Aidza kallamtumu fakhatibuhu bis sakinah wal waqar.
kalau kalian itu berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian itu berbicara dengan tenang, dengan penuh penghormatan. Jangan seperti dengan teman sendiri, tapi hendaklah beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ainahatumullahu anil jahdi ghairil mu'tad wa an raf'is shaut khasyata ayyadhhaba thawabu a'malikum. Allah memberikan pelajaran, melarang hal seperti itu, melarang untuk meninggikan suara, melarang untuk suaranya jangan terlalu keras, jangan seperti dengan yang lainnya, tapi dengan suara yang pelan, tenang, supaya pahala dari amal-amal kalian itu tidak hilang. Karena bagian dari adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat adalah bagaimana mereka itu menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah pribadi agung, artinya harus dihormati dengan sebenarnya. Jangan seperti halnya menghadapi sesama yang lainnya, akan tapi dengan penuh ketundukan. Jangan terlalu mengeraskan suara. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia suaranya itu sangat keras itu. Sehingga dia berkata, gimana saya ini? Saya ini adalah rajul sayyid, rajul yang suaranya memang seperti ini. Asim bin Adi ibn Ajlan faqala, jadi ada seorang sahabat, lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, qa'ada Sabit ibn Qais fit tariq. Sabit bin Qais itu menangis di jalan. Famarra bihi Asim ibn Adi, maka lewatlah Asim bin Adi ibn Al-Ajlan. Faqal, ma yubkika, kenapa kau menangis? Kata Sabit bin Qais, hadhil ayat atakhawafu an takuna nazalat fi, saya khawatir jangan-jangan ayat ini turun berkaitan dengan saya. Kenapa? Wa ana sayyidun rafi'us saut, sebab saya ini adalah lelaki yang memang kalau berbicara itu keras, suara saya itu tinggi. Kan ada juga memang orang itu yang suaranya itu keras itu. Saya punya teman juga, kalau bicara itu memang keras, sehingga kalau orang luar tidak tahu kenapa dia kok marah-marah. Jadi kalau orang luar menyangka dia marah-marah, tapi saya yang tahu bagaimana keseharian dia, karena memang suaranya seperti itu, kalau bicara itu lantang. Kata saya, enggak, dia itu tidak marah itu, tapi kok seperti orang marah tadi. Dia memang suaranya kalau bicara itu keras itu. Orang lain kalau tidak tahu kepribadiannya, bagaimana kesehariannya, memang menyangka bahwasanya dirinya pemarah. Yang mungkin seperti halnya Sabit bin Qais ini, dia mengakui, saya ini orangnya kalau bicara itu memang suaranya keras itu, tidak bisa dengan suara yang lirih. Maka hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah da'abih, Rasulullah mendoakan Sabit bin Qais. Faqala amatarda an ta'isha hamidan wa tuqtalu syahidan
wa tadkhulul jannah, apakah kamu tidak ridha kalau kamu itu hidupnya terpuji, kamu nanti mati syahid dan masuk surga? Maka kata Thabit bin Qais, qaditu, ya saya rela ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala arfa'u sauti abadan ala sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak saat itu dia tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang enaknya juga kalau dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada persoalan didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya orangnya kalau bicara sudah biasa keras, gimana ini? Ternyata didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ada yang lain itu, ya Rasul, ada sahabat yang mau orang pemuda, ya Rasul, izinkan saya berzina. Sahabat yang lain itu marah itu kan, orang ajar, mau berzina minta izin kepada Rasulullah. Atau yang lain, wah tempeleng saja. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah? Tenang. Rasulullah nyabar. Kemudian dihadapi pemuda itu, wahai pemuda, kenapa kamu ingin berzina? Coba saya ingin tanya, kalau ada orang yang ingin berzina dengan ibu kamu rela enggak? Ya enggak rela Rasul, saya bunuh dia itu. Kalau ada orang ingin berzina dengan anak perempuan kamu mau? Tidak mau. Kalau ada yang berzina dengan saudara perempuan kamu mau? Tidak mau ya Rasul. Tanya terus sampai pada akhirnya dia seperti orang muak. Sehingga kata Rasulullah SAW, wahai pemuda, ketahuilah, perempuan yang ingin kamu zinai itu mungkin saja ibu dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang, anak perempuan dari seseorang, dan mereka semua itu juga sama dengan kamu. Mereka itu tidak akan rela, tidak mau kalau ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya itu dizinai oleh kamu. Setelah itu kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, bersihkan hati pemuda ini. Sehingga dengan itu sang pemuda kemudian sadar dan bertobat dari keinginan yang tidak baik. Hadirin jamaah rahimahullah, sudah isya ya. Jadi di ayat yang kedua ini adalah satu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya bersikap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersuara dengan suara yang keras, tapi hendaklah ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tenang, suara yang pelan, sebab suara yang keras itu menunjukkan tidak adanya penghormatan. Dan kalau itu berkaitan dengan Rasulullah SAW, jangan-jangan nanti pahala dari amal-amal mereka itu akan hilang, akan gugur. Ini saja mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.